Lanjutan dari cerita kemarin. Setelah lewati malam bersama, besoknya cewek dan cowok jadi canggung. Cewek menumpang di rumahnya sambil bantu-bantu urusan di toko. Cowok membelikan baju dan perlengkapan buatnya. Cowok terlihat sangat peduli padanya. Saat dia bertanya pada cewek, mau minum teh atau kopi, cewek langsung jadi baperan. Selama hidup bersama suami, cewek bahkan lupa dirinya adalah seorang pecinta teh, karena keseringan mengikuti selera suami yang suka ngopi. Mereka pun lewati hari-hari yang happy, namun masa bahagia selalu terasa pendek. Suami mulai galau istri gak pulang-pulang, dia mulai mengamuk gak menentu. Suatu hari Tante A mendapat kiriman gosip foto cewek yang sedang bersama dengan cowok. Namanya juga gosip, hitungan detik sudah tersebar luas. Dalam sekejap, para istri penghuni apartemen sudah tahu semua. Malam itu saat suami sedang olahraga aduhai bersama si manajer salon, entah kenapa tubuhnya gak bergairah sama sekali. Semenjak ditinggal istri, suami gak selera berolahraga sama siapapun. Manajer tersinggung melihat lawan main gak selesaikan olahraga itu, dia pun menunjukkan foto gosip itu agar jangan mikirin cewek lagi. Suami syok, dia gak nyangka istri kok bisa sama cowok lain. Dia periksa HP-nya, mau mencoba cari jejak selingkuh. Ditemukan foto ornamen ikan mas, suami curiga istri ke sana. Dia minta orang datangi toko ikan dan menjemput cewek pulang. Namun cewek takut, dia sembunyi. Orang itu malah porak-porandakan toko, akibatnya cowok pun terluka. Saat mandi, cowok melihat luka di lengan, teringat kembali insiden dulu saat menyaksikan cewek menolong anak dari jatuhan kaca. Siapakah cowok sebenarnya? Nah, sedikit intermezzo sebelum memulai lebih jauh. Dalam film ini juga menceritakan tentang pernikahan gak bahagia tante-tante lainnya. Ayo mari sekilas kita lihat. Tante A, dia sudah lama pengen punya anak, namun suami hanya mau hidup berdua. Suami selalu menolak saat diminta bermesraan, alasannya selalu capek. Suatu malam Tante A ditelepon mantan untuk kencan. Karena suami selalu menolak, istri jadi tergoda selingkuh. Dan terjadilah hal yang gak sepatutnya terjadi. Kesempatanlah mantan mengaku masih mencintainya. Endingnya Tante A pun balik dengan mantan dan pisah dengan suami. Tante B, seorang ibu rumah tangga yang hobi masak. Rumah tangganya terlihat harmonis namun ternyata suami kelainan. Dia hanya bergairah ketika melihat istrinya mesra dengan cowok lain. Karena itu, dia mengundang teman kantor ke rumah untuk goda istri sendiri. Teman merasa gak masuk akal, dia bersikeras nolak. Namun akhirnya mengalah juga. Teman ikut pulang. Jamuan makan malam sangat mewah. Teman makan dengan lahap, Tante B senang melihat orang makan masakannya, sebab si suami gak pernah hargai masakannya. Selesai itu, suami mulai minta mereka merapat. Istri gak nyaman, begitu juga si teman. Kemudian diminta raba istri dan menciumnya. Teman ya oke-oke aja, namanya kucing dikasih ikan. Istri agak keberatan, ketika dicium, dia spontan mendorong teman itu. Suami mulai marah, dia minta istri ikuti perintahnya. Saat si teman sudah mau serius mencium, suami langsung mengajak istri ke kamar dan ninggalin tamu sendirian. Besoknya Tante B terngiang-ngiang adegan semalam. Gak konsen dia memasak. Pas suami nelpon gak siapin bekal teman karena lagi izin sakit. Tante B mulai khawatir, dia mengunjungi alamat si teman sambil bawain bekal. Setibanya situ, suasana menjadi agak tegang. Sebetulnya si teman juga sudah jatuh hati akibat adegan tadi malam. Mereka pun akhirnya bersama. Tante B pun pisah dengan suami, sekarang si suami hari-hari makannya burger. Nah, kapokan lu. Punya istri baik, gak tahu syukur, malah minta yang aneh-aneh. Tante C ini rada agak ribet kasusnya. Suaminya dulu selingkuh, sehingga diusir keluar dari rumah. Sekarang tiap dengar orang cerita hal selingkuh, sakit kepalanya selalu kumat. Hari itu saat dia bawa anjing Man keluar, tiba-tiba si anjing lari ke arah seorang pria. Tante C dengan sopan menjemput anjing balik, seketika kumat lagi sakit kepalanya, pria mengangkutnya pulang. Setiba di rumah, pria sekilas memperkenalkan diri bahwa dia diusir orang rumah karena ada buat kesalahan fatal terhadap istri. Tante C kembali kumat kepala serasa mau meledak, dia pun pingsan. Melihatnya terbaring di rumah, pria sangat rindu dengan wajah cantik yang di depannya ini. Pria bukan psikopat, ini film romans ya guys, bukan thriller. Pria ini sebenarnya tak lain adalah suaminya Tante C, yang pernah diusir dari rumah. Karena terlalu syok atas kabar selingkuh suami, dia pun mengalami amnesia, memori terhadap suami otomatis terhapus dalam pikirannya. Tiba-tiba Tante C terbangun karena dicium. Dia pun kabur ketakutan. Namun besoknya kok dirinya merindukan pria itu ya. Dia pun kembali ke rumah pria dan bermesraan dengannya. Ternyata kalau pikiran gak ingat, tubuh gak pernah lupa, dia sesungguhnya merindukan kehangatan tubuh si suami juga. Semenjak itu, Tante C merasa dirinya gak benar, dia pun telepon akhiri hubungan gelap mereka, padahal belum sempat suami jelasin padanya. Suatu hari gak sengaja, dia melihat foto mereka bertiga. Dan akhirnya dia tahu siapa pria itu. Mereka pun jadi berbaikan kembali.
Tante D, yaitu tante yang selingkuh dengan suami cewek di episode pertama. Lalu mengapa dia selingkuh? Ternyata hatinya terlalu penuh saat berada di rumah. Dia hidup bersama mertua. Hari-hari selalu dapat tekanan. Suami gak pernah membelanya sekalipun. Tante D punya tanda lahir yang besar di jidat. Suami malah minta dia memakai makeup tiap hari supaya mukanya itu gak ngagetin emaknya. Tante D serasa suami gak pernah terima dia apa adanya. Ketika melihat tukang yang punya bekas luka di kepala, dia jadi prihatin. Dan dua orang yang kesepian akhirnya pun bersama. Tante D gak cerai, namun dia mencari kebahagiaan melalui perselingkuhan. Tante E dulunya ada seorang pekerja kantoran, semenjak menikah, suami memintanya agar berhenti kerja. Dia pun gak berani nolak, mau gak mau dia terima nasib. Namun semenjak gak kerja, suami malah kurang perhatian padanya. Pada saat lari pagi bersama, istri bilang gak enak body, suami bukannya antar istri pulang, dia malah lanjut lari sendiri. Lama-kelamaan hubungan mereka pun retak. Istri gak lagi bersemangat mau ngerjain hal rumah, sesungguhnya itu merupakan cara dia protes, namun suami gak peka. Hari itu, Tante E sehabis pulang dari supermarket, dia berjumpa suami cewek. Dia diincar sebagai sasaran baru buat olahraga. Hari itu, suami ajak maraton bareng sama teman lainnya, istri gak mau. Suami pergi sendiri. Saat berkumpul sama teman maraton, dia mendapat pencerahan, bahwa dalam hubungan pasutri saling pengertian dan perhatian adalah unsur yang paling penting untuk menjaga keawetan sebuah rumah tangga. Dia segera menelpon istri untuk minta maaf selama ini dirinya terlalu egois. Suami segera berlari pulang menemui sang istri. Nah pas saat itu juga, sebetulnya Tante E hampir olahraga dengan yang lain, untung gak kejebak perselingkuhan. Ini pelajaran ya guys, jika ada salah pada pasangan Anda, segeralah meminta maaf sebelum terlambat. Menunda itu gak baik, karena bisa jadi beda timing, beda ending. Oke selesai rumah tangga yang lain, kita balik lagi dengan cerita cewek. Hari itu suami datangi toko, pura-pura beli ikan sekalian minta cowok jangan sembunyikan istrinya lagi, tapi cowok diamin saja. Cewek mulai khawatir suami akan berbuat hal celaka. Malam itu dia balik menemui suami, walau masih trauma. Si suami mengira cewek hilaf, yang penting kalau minta maaf dan balik ke salon uruskan bisnis, suami bisa lupakan hal dia dengan penjual ikan. Tapi gak nyangka cewek hanya membahas cara merawat ikan mas yang benar, sekalian pulangin cincin nikah. Suami mulai merasa takut, cewek terlihat sangat lain. Adiknya cowok bernama Ran, saat ke toko, dia melihat cewek, serasa hubungan mereka gak biasa. Salon jadi sepi, omset amburadul, karyawan dan manajer genit juga resign, itu semua akibat isu cewek gak lagi urus di salon. Suami hilang kesabaran, dia mendatangi rumah ayah cowok dan mengancam akan sebarluaskan foto aib jika gak dipulangin istrinya. Karena pertemuan inilah, suami tahu. Ternyata cowok adalah anak orang kaya, dulunya cowok adalah calon penerus perusahaan, namun karena suatu insiden cowok keluar dari rumah dan nerusin usaha ikan mas kakek. Suatu hari mantan datang ke toko, dia adalah seorang legal hukum perusahaan ayah cowok. Mereka dulunya pacaran, namun karena cowok menyerah dari posisi penerus, akhirnya mereka pun berpisah. Mantan memperlihatkan sebuah artikel padanya. Cowok baru tahu ternyata cewek adalah stylist terkenal, salon mereka termasuk salon yang paling bergengsi di kota. Ran datang lagi mencari cewek, dia berpesan padanya agar jauhi si abang, jangan berharap bisa meraup apa-apa dari sini. Cewek dia merasa sedih. Pada saat hari libur, cowok membawa cewek ke tempat dulu pembuatan ornamen kaca bentuk ikan. Dia juga membawa cewek ke pantai kesukaannya. Saat cewek memotong rambut cowok, dia sekalian menceritakan dirinya dulu adalah seorang penata rambut. Akibat suatu insiden, tangannya gak lagi selincah dulu. Mendengar itu, cowok terdiam, dia gak nyangka hidup cewek berdampak parah setelah insiden itu. Cowok merasa sangat bersalah. Hari itu, toko kedatangan ayah. Sang ayah sempat emosi pada anaknya dan bertanya mengenai solusi untuk menghadapi suami cewek. Cowok kehilangan kata-kata. Ayah sekalian memberitahu pada cewek, bahwa anaknya itu sebenarnya adalah penerus perusahaan, bukan penjual ikan hiasan. Ayah berharap cewek bisa mengerti dan mundur sendiri. Cewek tahu diri, dengan sopan dia meminta agar jangan salahin cowok. Bagi cewek, cowok adalah orang yang menampungnya di saat dia kesusahan. Cewek sangat berterima kasih dan berjanji akan ninggalin cowok tanpa membuat nama keluarganya tercemar. Cowok sebenarnya gak menginginkan cewek pergi, namun dirinya merasa sangat bersalah telah menyebabkan tangannya cedera. Malam itu cewek pamit pergi dari toko, Ran pas berpapasan dengannya. Ran lega akhirnya cewek tahu diri dan gak ganggu abangnya lagi. Namun, cowok minta Ran berhenti mengatai cewek seperti itu. Dia akhirnya buka kartu, dulu waktu Ran masih bocil, cowok membawanya main keluar. Saat itu Ran diminta duduk bentar menunggu dan cowok pergi beliin cemilan mungkinnya. Nah, gak sengaja dia menyenggol cewek, uang koin jatuh berhamburan. Cewek segera bantu memungutnya.
Karena topi Ran terbang ke jalan, dia pun mengejar topi, dan tiba-tiba kaca pecah dari balkon gedung, dan jatuh ke bawah tepat di posisi Ran. Dengan refleks, cewek langsung berlari dan memeluk Ran. Kaca pun jatuh mengenai badan cewek, sehingga lengannya terluka parah. Cowok terpaku lama di tempat, dia tipe orang yang kalau grogi, langsung freeze di tempat. Semenjak itu, cowok malu sama dirinya sendiri yang gak mampu melindungi adik saat dibutuhkan. Dia izin sama ayah untuk keluar dari posisi penerus. Mendengar kisah itu, Ran sangat menyesal atas perbuatan dan kata-katanya yang kasar selama ini pada penyelamatnya. Waktu terus berjalan, semenjak itu, hampa terasa hidupku tanpa dirimu, cowok selalu merindukan cewek. Serasa ada yang kurang dari hidupnya, dia jadi gak bersemangat. Mantan datang memberikan alamat cewek padanya atas permintaan Ran. Cowok pun segera meluncur ke situ. Cewek ngekos dekat pedesaan, sambil kerja di salon setempat. Karena cewek adalah mantan stylist terkenal, customer salon pun mengenalinya dan diam-diam post fotonya di sosmed. Otomatis suami mengetahui keberadaan cewek. Dia datang menemui ke salon desa, cewek sangat ketakutan, dia bersembunyi. Pak D Bukde pemilik salon sangat baik, mereka bantu coverkan cewek, kata Pak D, cewek sudah resign dan pergi. Namun, suami gak percaya, diam-diam dia menunggui cewek dan akhirnya berhasil masuk ke tempat kosnya. Karena sudah pernah jatuh ke lubang sekali, sekarang cewek sangat waspada, dia siapkan HP untuk merekam saat berduaan dengannya. Suami minta cewek kembali padanya dan mengurus salon, awalnya suami masih baik-baik ngomongnya, karena ditolak, akibatnya suami mulai main kasar. Untung saja, pas cowok datang, dia pun berhasil membawa cewek pergi. Akhirnya mereka kembali ke rumah cowok lagi. Mantan nyaranin agar cewek mengajukan cerai pada suami melalui jalur hukum, sehingga dia gak perlu takut diganggu lagi. Supaya suami setuju cerai dengan baik-baik, cewek menyertakan video rekaman KDRT. Suami gak nyangka sekarang cewek serius cerai dengannya. Cowok dipanggil ayah, dia gak dilarang bersama cewek lagi, namun cowok tetap diminta balik ke perusahaan. Cowok lebih ingin meneruskan usaha ikan mas dari kakek, dia merasa sangat senang ketika melihat orang-orang terhibur karena ikan. Ayah pun akhirnya hargai keputusan cowok. Mantan mendapat surat dari pengadilan bahwa suami gak langsung mau cerai, dia mengajukan proses mediasi. Saat berada di ruangan mediasi, cewek terlihat sangat takut padanya. Suami langsung minta maaf telah menyakitinya. Suami setuju cerai, hanya saja dia ingin bertemu cewek sekali lagi, sehingga dia pun mengajukan proses ini. Selama ini sebenarnya suami mencintai cewek, hanya saja karena cewek adalah orang yang pintar dan rajin, kemana-mana dia selalu disukai dan diandalkan orang lain. Hal ini membuat suami minder. Lama-kelamaan dia melarikan tidak pedenya melalui perselingkuhan. Suami minta maaf atas perlakuannya selama ini. Mereka akhirnya pun cerai. Gak lama dari situ, cowok melihat artikel bahwa salon terpaksa ditutup. Cewek sebetulnya masih khawatir dengannya, bagaimana juga itu adalah bisnis yang mereka bina dari awal. Cewek kemana-mana pinjam modal dari bank, serta memohon staf lama untuk kembali kerja. Dia juga berusaha menyemangati agar mantan suami bisa bangkit kembali, di mana dulunya sewaktu tangan cewek cedera parah, suami juga menghiburnya. Melihat cewek kembali perhatian dengan mantan suami, cowok takut kehilangannya. Hari itu, cewek mengajak cowok kencan, itu kencan terakhir mereka, cewek ingin mengejar impiannya setelah sadar selama ini hanya hidup sebagai pelengkap suami. Cewek berharap cowok bisa menerima keputusannya ini. Cowok sangat sedih. Mereka pun berpisah. 2 tahun kemudian, cewek sudah sukses punya salon atas nama sendiri, mantan suami telah berhasil membangun kembali usahanya. Cowok ya seperti biasa mengurus ikan masnya. Ran menjadi penerus perusahaan menggantikan cowok. Dia pelan-pelan membuka hati agar abang mau mengejar cewek balik. Sementara, cewek juga kangen dengan festival kembang api tahun ini, dia pun balik ke pantai kesukaan cowok dan menyaksikan indahnya kembang api dari sana. Setelah mendengar saran adik, dia juga OTW ke pantai. Hidup ini banyak pilihan, bagaikan satu keranjang buah dengan berbagai varian buah di depan kita. Ada yang memang cantik luarnya, manis dalamnya. Ada juga yang luarnya cantik, tapi dalamnya busuk, bahkan ada yang luarnya buruk, dalamnya malah juicy banget. Percayalah apapun pilihanmu, jika dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sesuai hati nurani, maka hasilnya akan berakhir dengan baik juga. Jika kamu suka dengan nonton rekap, please subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dukungan kamu sangat berarti buat kita. Terima kasih.